ratusan dan ribuan, maka di sana terjadi mudhof dan mudhof ilaih. Nah, dengan kasroh taini ya. Kemudian yang terakhir, kapan juga sebuah benda itu akan menjadi kasroh? Metodenya adalah idhofah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah lafaz yang keduanya mudhof ilaih. Ini bin semuanya dia menjadi jer karena diidhofahkan perpaduan bilangan 3 sampai 10, ratusan dan ribuan. Maka kata yang kedua dibacanya harus kasroh. Karena pada buku ini tujuan utamanya adalah bagaimana cara bisa membaca domah, fathah, dan kasroh. Nah, begitu. Kemudian yang kelima, akan menjadi mudhofun ilaih apabila didahului dengan keterangan waktu dan keterangan tempat. Akan menjadi kasroh lafaz berikutnya menjadi mudhof ilaih itu apabila didahului oleh keterangan waktu dan keterangan tempat. Maka keterangan waktu dan keterangan tempat berfungsinya sama dengan j dan majrur. Ketika kemasukan isim-isim ini keterangan waktu dan tempat, maka kata berikutnya harus dibaca kasroh. Tahta di bawah. Misalkan di bawah meja, tahtal maktabi. Setelah tahta harus dikasrohkan al-maktabi. Kedudukannya menjadi mudhofun ilaih. Begitu juga baina. Ingda di sisi, ladai di hadapan, nahwa ke arah, haula di sekitar, fauqa di atas, wasata di tengah, amama di depan, waro'a di belakang, khalfa di belakang, yamina di kanan, yasara di kiri, shimala di utara, januba di selatan, qurba di dekat. Nah, ini semuanya dinamakan dhorob makan atau keterangan waktu, keterangan tempat. Maka lafaz setelahnya harus dikasrohkan namanya mudhofun ilaih. Contoh kalimatnya, amamal baiti di depan rumah. Al baitinya harus dikasrohkan. Waro al bustani, al bustaninya dikasrohkan karena ada waro'a, mudhofun ilaih. Ingdal ustadzi, nahwal kiblati, tahtal maktabi, halaman 23-nya. Tahtal maktabi, janubal ma'hadi, qurbal masjidi, haulal qaryati, khalfal khizanati, wasatal maidani. Nah, bagian yang kelima ini terjadinya kasroh huruf, terjadinya kasroh kata benda atau menjadi mudhofun ilaihi karena didahului oleh dhorof, keterangan tempat dan keterangan waktu. Nah, amamal baiti, ingat setelah dhorof harus dikasrohkan. Amamal baiti, wara al bustani, ingdal ustadi, nahwal qiblati, tahtal maktabi, janubal ma'hadi, qurbal masjidi, haulal qaryati, khalfal khizanati, wasatal maidani. Baik, ibu-ibu sekalian, nah pada sesi berikutnya adalah membaca dengan mengkasrohkan lafaz kedua karena bentuk mudhof dan mudhof ilaih. Karena idhofah bentuk yang keduanya adalah mudhofun ilaih, maka harus dikasrohkan kecuali lafadznya merupakan isim ghairu munsharif, nama orang, kemudian warna-warna atau sifat yang ada alif lamnya atau muntahal jumu. Nah, lafaz-lafaz itu apabila didahului oleh mudhof maka tidak boleh dikasrohkan tetapi dibaca dengan fathah. Jernya menggunakan fathah, pengganti dari kasroh. Nah, sekali barangkali dibacakan, cuma nomor 1 sampai nomor 20-nya barangkali nanti bisa sama-sama berlatih.
babul madrasati. Lihat lafaz al-madrasati dikasrohkan karena idhofah oleh bab. Himarur rajuli. Baitu Aisyata. Ingat Aisyah ghairu munsharif karena nama perempuan, maka tidak boleh dikasrohkan tapi diganti dengan fathah. Baitu Aisyata. Sayyaratul mudiri. Mandilu maisarata. Ismut talibi. Baitullahi. Fi kitabillahi. Min baiti Salmana. Salmana ghairu munsharif, maka tidak boleh dikasrohkan. Ala maktabi Ibrahima. Apabila mudhof dan mudhof ilaih ditempatkan di awal babul madrasati, maka ini satu kesatuan menjadi mubtada, lafaz setelahnya dibaca dengan dhammah karena menjadi khobar. Maka babul madrasati kabirun. Maka kabirunnya harus dibaca dengan dhammah karena menjadi khobar. Baik, ibu-ibu sekalian, barangkali nomor 1 sampai nomor 20 dibagi jeda dulu 10-10 untuk berlatih membaca harokat apabila dimudhof ilaihkan. Tapi ingat, apabila didahului oleh aina, maka aina tidak memberikan pengaruh apa-apa, asal katanya adalah dengan dhammah. Maka setelah aina didhammahkan. Nah, itu panduan. Nah, untuk supaya bisa berlatih dalam membaca, barangkali pada sesi yang kedua ini, mangga silakan ada yang berlatih terlebih dahulu membaca nomor 1 sampai nomor 10 dulu, tapi dari babul madrasati supaya lebih mendalam pemahaman tentang mudhof dan mudhof ilaihnya. Baik, mana sudah ada yang ini? Bu Nur yang pertama, mangga Bu. Nyobian Pak Ustaz. Mangga Bu. Aina baitul mudarrisi huwa amamasuki. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadu sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. Kharajal mudarrisi minal baiti hamzata. Terus apabila ada fi'il sebelumnya maka dibaca dengan dhamma. Kharajal mudarrisu sebagai pelaku dari kharajal. Nah, ya. Kharajal mudarrisu minal enggak ada alif lam Bu. Oh iya. Min baitu hamzata. Min berfungsi mengkasrohkan. Oh iya, min baiti hamzata. Naam, sahih. Nah, hadza baitun hamidin. Hadza baitu hamidin. Wa dzalika baitu Khalidin. Naam, sahih. Ibnu Ahmadu talibi wa banu talibun wa bnu Yasirun tajiri. Ibnu disangkakan kepada Yasir. Oh ya, berarti Yasiri tajiri. Terus Wa banu Yasirin dan anak Yasirnya itu adalah seorang pedagang. Maka pedagangnya harus didomatainkan. Domatain kasrotain Pak Ustaz. Yang tajirnya domatain. Domatain kan ya? Ya. Wa banu Yasirin tajirun. Mohon. Pak Ustaz, punten badan naros janten kalau
di itu kan ikut ke